Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan segala karunia-Nya kita dapat dipertemukan di ruangan ini dalam rangka kegiatan seminar RKUHP yang bertemakan RKUHP untuk menjaga demokrasi dan keadilan. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang turut serta menyukseskan acara pada pagi hari ini. Semoga kita semua sedang berada dalam kondisi yang sehat walafiat dan berbahagia. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Kintana Zafira selaku moderator akan menemani dan memandu acara pada hari ini. Adapun susunan acara pada hari ini yang diantaranya adalah pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan acara, perkenalan narasumber, pemaparan materi-materi, dialog atau sesi tanya jawab, dan doa penutup. Baik, langsung saja. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita bersama-sama buka acara ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh teman kita Sri Andini. Hadirin dimohon untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama yang saya hormati kepada narasumber, para ahli hukum pidana, teman-teman dari Presma mahasiswa, dari advokat dan rekan-rekan senior. Diskusi kali ini alhamdulillah kita menghadirkan para ahli yang kompeten untuk dapat menjelaskan secara komprehensif terkait RKUHP. Pembahasan RKUHP belakangan ini kian menarik semenjak Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo sudah menginstruksikan untuk melibatkan publik agar bisa segera disosialisasikan. Dan dalam forum ini kita sebagai aliansi masyarakat berharap semoga para pihak terkait bisa menjelaskan kepada kami tentang polemik-polemik ataupun yang dianggap kontroversi seputar RKUHP. Semoga forum kecil ini dapat bermanfaat untuk menghemat waktu. Sekira cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Dodo atas sambutannya. Hadirin yang sekalian, seperti yang kita ketahui, draft RKUHP atau rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diserahkan oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan HAM kepada Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat RI pada Rabu tanggal 6 Juli 2022.
Namun, dari total 700 lebih pasal dalam RKUHP tersebut, terdapat setidaknya ada 14 pasal yang dianggap bermasalah. Polemik mengenai RKUHP tersebut sampai ke telinga Presiden Joko Widodo dan beliau pun meminta jajarannya mendiskusikan kembali RKUHP dengan cara yang masif dan melibatkan masyarakat. Adapun dua tujuan menarik dari pembentukan RUU KUHP ini yang perlu disoroti, yaitu adalah asas kepastian dan keadilan. Kedua hal ini berkaitan dengan salah satu contohnya, yaitu kasus ketika ada seorang ibu yang mencuri singkong untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Jika hakim menggunakan pendekatan KUHP yang lama, maka hakim akan memutuskan untuk pidana penjara. Dalam hal ini, asas kepastian hukum terkesan bersinggungan dengan asas keadilan, karena banyak variabel-variabel lainnya yang perlu dipertimbangkan seperti usia sudah rentan ataupun ketidaksanggupan biaya, sehingga hukuman pidana seperti itu terkesan sangat tidak adil. Maka dari itu, pembentukan RUU KUHP ini dapat dijadikan sebagai secercah harapan agar tak hanya kepastian, namun juga asas keadilan dapat ditegakkan dan dirasakan bagi semua kalangan masyarakat. Selain itu, RUU KUHP ini disusun dengan mempertimbangkan 3 hal, yaitu rekodifikasi terbuka, demokratisasi, dan modernisasi. Yang pertama adalah rekodifikasi terbuka. KUHP ini mengalami perubahan karena kondisi filosofisnya yang tidak sesuai dengan Pancasila, sosiologis, maupun yuridisnya. Yang kedua adalah demokratisasi. Demokrasi merupakan pilar utama negara kita yang mana harus disesuaikan pada hukum pidana kita juga. Terbukti dengan adanya nilai-nilai hak asasi manusia yang diadopsi menjadi kriteria terhadap situasi yang ada di RUU KUHP. Dan yang ketiga adalah modernisasi. Seperti yang kita tahu, KUHP yang kita miliki sekarang merupakan warisan dari kolonial Belanda. Tentu saja badan-badan penegak hukum ataupun masyarakat kita sendiri ingin membuat sistem hukum yang sesuai dengan nafas kita sendiri, yaitu nafas Indonesia. Pancasila, konstitusi, adab, prinsip hukum, HAM, dan tentunya ada keharmonisasian. Dengan demikian, diselenggarakannya Sarasehan ini diharapkan menjadi pemantik langkah awal dalam memberikan penjelasan kepada segenap masyarakat guna menjawab kekhawatiran publik atas asumsi-asumsi negatif terhadap draft RKUHP yang akhir-akhir ini sedang menyelimuti dunia hukum kita. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka dalam acara hari ini akan melibatkan para pakar hukum yang kompeten di bidangnya untuk dapat bersama-sama mengupas tuntas serta memberikan penjelasan secara komprehensif dan edukatif agar publik benar-benar memaknai apa urgensi dari adanya RUU KUHP ini. Izinkan saya pada hari ini memperkenalkan orang-orang hebat tersebut yang akan menjadi narasumber kita pada hari ini. Narasumber kita yang pertama adalah Bapak Dr. Fernando Silalahi, SHMH, CLA. Beliau merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Nampaknya beliau masih belum datang ya. Baik dah, sambil menunggu kita lanjut ke narasumber kita. Yang kedua, yaitu ada Bapak Andi Windo Wahidin, SHMH. Beliau merupakan Direktur Komite Pemberantasan Mafia Hukum KPMH. Untuk beliau dipersilahkan untuk naik ke panggung. Tepuk tangannya dong. Sebelum kita berbincang-bincang, kita akan panggilkan dulu narasumber yang ketiga kita, yaitu ada Dr. Albert Aries, SHMH. Beliau merupakan juru bicara tim sosialisasi RKUHP dan beliau juga adalah seorang pengajar di Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Untuk Bapak Albert dipersilahkan untuk naik ke atas panggung. Tepuk tangannya dong untuk Bapak Albert Aries. Pada teman-teman rekan-rekan mahasiswa dan saya buka izin kepada rekan-rekan semua. Hari ini terima kasih juga undangan dari panitia dari
Harmoni Nusantara Muslim Nusantara yang telah mengundang kami untuk melakukan sosialisasi RUU KUHP. Nah, ini juga saya mau cerita tentang pengalaman saya aja ya. Saya ini selain dari direktur dari Komite Pemberantasan Mafia Hukum, juga pendiri dari LKBH Perempuan dan Anak Indonesia. Itu salah satu lembaga yang juga concern terhadap perempuan dan anak. Nah, terhadap RUU KUHP, ini kita juga tahu bahwa dulu ini diatur Wetboek van Strafrecht di tahun 1915. Jadi KUHP yang berlaku sekarang itu sudah cukup lama dan berlaku. Jadi hukum itu kan tumbuh dan kembangnya ada ini ya, ada perubahan, ada dinamis, ada perkembangan di masyarakat. Nah, zaman sekarang aja untuk undang-undang ITE aja itu tahun 11 tahun 2008, nomor 11 tahun 2008. Itu aja udah mengalami 2 kali perubahan. Kemudian dirubah di Undang-Undang nomor 19 tahun 2016. Nah, itu aja cuma 8 tahun ada perubahan. Ada undang-undang baru lagi yang menyempurnakan. Jadi penyempurnaan undang-undang itu tidak tabu. Jadi setiap 10 tahun sekali, 20 tahun sekali itu akan ada perubahan. Karena apa? Manusia itu dinamis, ada perkembangan baru. Nah, teman-teman juga pasti tahu di Undang-Undang TPKS yang baru juga seperti alat bukti itu adalah pemeriksaan psikologis. Itu namanya HPP, hasil pemeriksaan psikologis itu sudah merupakan pro justisia. Artinya psikolog itu selain visum et repertum maupun visum et psikiatrikum, itu HPP dapat menjadi alat bukti yang sah di pengadilan. Karena kenapa? Kalau peristiwa-peristiwa pencabulan, persetubuhan itu kan nggak bisa kita lihat. Siapa yang bisa lihat? Itu pasti di dalam ruangan tertutup, nggak ada saksi. Nah, itu perkembangan hukum itulah yang akan diantisipasi oleh RUU KUHP yang ada, yang akan lagi dibahas sama pemerintah saat ini. Makanya jangan sedikit-sedikit tolak. Itu saya juga bingung kenapa ya. Makanya tuh saya juga bersyukur kemarin undang-undang TPKS itu disahkan. Salah satunya yang benar-benar untuk melindungi perempuan dan anak di Indonesia. Karena undang-undang itu di dalam alat buktinya udah mempunyai antisipasi yang sangat panjang gitu loh, tentang arti dari persetubuhan maupun pencabulan. Nah, nanti lebih lengkapnya itu akan dijelaskan oleh Bang Haris, Albert Haris di dalam Undang-Undang RUU KUHP. Kalau kita mau menjalankan satu sistem pemerintahan yang baik atau sistem hukum yang baik, harusnya itu istilahnya the rule of law, bukan the rule by law atau the rule by man. Kalau the rule of law berarti peraturan dijalankan sesuai dengan apa yang sudah tertulis. Itu the rule of law. The rule of law berarti itu yang disebut dengan Rechtsstaat. Tapi kalau the rule by law atau the rule by man itu sama dengan Marxstaat. Ya. Kalau the rule by law, ya hukum itu dipakai. Bukan berdasarkan hukum, negara berdasarkan hukum. Kita menyampaikan terkait dengan bagaimana pembentukan peraturan perundang-undangan ya harus dilakukan. Ya. Terkait dengan RUU KUHP. Yang pertama adalah bagaimana kejelasan tujuan itu. Ya, kejelasan tujuan dibentuknya undang-undang. Itu yang pertama. Lalu siapa yang membuatnya? Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat untuk membuat tersebut. Yang selanjutnya adalah kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan perundang-undangan tersebut. Yang keempat, ya, apakah ini dapat dilaksanakan atau tidak? Yang kelima,
kedaya gunaan dan kehasil gunaan. Seperti tadi kata Bang Andi, KUHP yang lama masih ada denda berapa ratus perak tadi Bang Andi ya? 4.500. Jadi kedaya gunaan kehasil gunaannya kayaknya udah nggak masuk ke zaman sekarang ini. Ya. Lalu kejelasan rumusan dari undang-undang itu, dan yang terakhir adalah keterbukaan. Ya. Jadi kalau kita membuat apa itu, kita harus terbuka juga bagaimana membuat undang-undang ini seperti yang kita lakukan sekarang ini. Ya. Makasih Bang Andi dan Bang Fernando yang sudah membawakan presentasi dengan sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Meskipun mungkin yang tidak ada yang beragama itu, tapi saya sampaikan supaya lengkap ya. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat juga ya. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Harmoni Nusantara Sarasehan. Memberikan kesempatan kepada kami dari tim sosialisasi RKUHP untuk meluruskan hal-hal yang mungkin masih belum dipahami, informasi-informasi yang mungkin keliru ditangkap oleh masyarakat, sekaligus mendengar kira-kira apakah ada masukan, usulan dari para mahasiswa yang saya percaya dan saya yakini merupakan bagian dari kelompok atau kaum intelektual yang siap mengkritisi RKUHP. Karena RKUHP ini adalah gak berlebihan kalau saya katakan sebagai miniatur konstitusi kita. Ya. Jadi ini adalah suatu hal yang sangat penting sekali buat Indonesia ya. Sebagai the biggest populated Muslim country in this world, sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, ya bukan hanya di Asia Tenggara, dan juga di negeri yang multicultural, multi religi, multi budaya dan sangat majemuk. Ya. Jadi ini sangat penting sekali teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu sekalian yang hadir. Nah, saya akan memulainya dengan realitas penegakan hukum atau law enforcement yang ada di Indonesia. Nah, kita tahu ada satu asas yang sangat penting dalam hukum, bukan hanya hukum pidana ya, di hukum tata negara juga ada, bahkan di hukum perdata pun ada, yaitu adalah asas legalitas. Ya. Asas legalitas ini terkandung dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi nullum delictum nulla poena sine previa lege bonali. Tenang saja Bapak Ibu sekalian, saya tidak sedang membaca mantra ya. Nullum delictum nulla poena sine previa lege bonale ya. Artinya tiada satu perbuatan dapat dipidana atau dihukum kecuali ada aturan yang ditetapkan lebih dahulu sebelum perbuatan itu dilakukan. Nah, itu adalah asas legalitas yang sangat-sangat terkenal di seluruh dunia dan saya yakini juga ada di setiap agama manapun. Ya, misalkan jangan mencuri, jangan membunuh, jangan menembak ya, dan lain sebagainya. Jangan mengingini milik sesamamu, dan lain sebagainya kan. Jangan bersaksi dusta, sehingga merugikan saudaramu, dan lain sebagainya. Itu saya percaya ada di semua agama ya. Nah, tapi apa yang terjadi teman-teman mahasiswa yang cerdas dan kritis? Konsekuensi dari diterapkannya asas legalitas ini seringkali dalam penegakannya menjadi pedang bermata dua yang sangat tajam sekali. Bahkan bukan tidak mungkin hukum itu seringkali dikatakan tumpul ke atas, tajam ke bawah, karena lebih gitu ya. Nah, salah satu contoh konsekuensi dari asas legalitas adalah mungkin teman-teman semua pada dengar kasus Nenek Minah yang mencuri 3 buah kakao. Terus kasus pencurian sandal oleh seorang siswa di Kota Palu. Kasus Didin mencari cacing sonari yang terpaksa harus dihukum juga tanda kutip. Terakhir kasus Fidelis yang sedang ramai kan tentang legalisasi ganja. Di mana Fidelis ini
katanya mengobati istrinya yang mengalami palsi, cerebral palsy, penyakit dengan ganja. 32 hari sejak Fidelis ditangkap BNN, itu yang terjadi adalah istrinya meninggal dunia. Hal seperti ini justru mengandung ketidakadilan, Bang Andi. Terlalu saklek kan, salah dikit, go to the jail, go to prison. Ya kan? Nah, pro dan kontra yang terjadi mengenai RKUHP, nanti saya sangat berharap Mbak Moderator, pertanyaan-pertanyaan kritis dari mahasiswa, sekaligus masukan dari kami kan, masukan bagi kami. Nah jadi terkadang, sometimes, hal-hal yang dilihat oleh masyarakat umum itu adalah hal-hal yang kontroversi di buku 2 RKUHP. Jadi RKUHP kita itu sekarang cuma ada 2 buku. Buku pertama itu mengatur tentang ketentuan umum, buku kedua itu mengatur tentang tindak pidana. Nah, dalam KUHP yang berlaku saat ini ada 3 buku. Yang pertama adalah ketentuan umum, yang kedua adalah kejahatan atau misdriven, bahasa Jawa ini misdriven, bahasa Belanda. Yang ketiga adalah pelanggaran atau overtrainingen. Nah, jadi dalam RKUHP sekarang dikompres jadi 2 buku karena kejahatan dan pelanggaran dijadikan 1, Pak Andi. Nah, yang dilihat oleh teman-teman masyarakat sipil, para mahasiswa dari BEM UI, saya gerilya ya, samperin satu persatu untuk menjelaskan seperti ini. Yang dilihat seringkali adalah pro dan kontra yang ada di buku 2 RKUHP. Misalkan tadi pasal penghinaan terhadap presiden yang kita akan go through satu persatu ya. Pasal kumpul kebo sama Leven. Kok kita disamain sama kebo, Bang? Pasal apa lagi? Kemarin yang rame. Pasal perzinahan, pasal penodaan agama dan lain sebagainya. Tetapi masyarakat melupakan hal yang ditawarkan oleh buku 1. Buku 1 RKUHP ini ternyata menawarkan suatu perubahan hukum pidana dan sistem pemidanaan yang revolusioner untuk masa depan hukum Indonesia yang lebih baik, teman-teman semua. Karena apa? Karena ternyata RKUHP ini bukan hanya mengatur asas, bukan hanya mengatur aturan umum di buku 1-nya, tetapi juga memberikan tujuan dan pedoman pemidanaan bagi hakim dalam mengadili yang merupakan cikal bakal dari keadilan restoratif, keadilan rehabilitatif dan keadilan korektif. Tujuannya adalah supaya nggak serta-merta tuh orang masuk penjara. Oke, baik. Nah, pertanyaan pertama siang hari ini, kenapa sih KUHP yang berlaku saat ini perlu dilakukan pembaruan, gitu ya? Nah, tadi Bang Andi sudah menyinggung, KUHP kita itu berlaku sejak 1915, tapi efektif berlaku 1918. Bayangin teman-teman, KUHP yang diberlakukan oleh penjajah Belanda, kolonial Belanda, itu usianya lebih tua daripada Republik ini. Itu yang pertama. Boleh next, Bang? Sorry, terima kasih. Ya. Nah, akhirnya itu Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie, semoga spelling bahasa Belanda saya tidak salah. Itu ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang Peraturan Hukum Pidana. Nah, yang terjadi adalah begini teman-teman, setiap negara yang berdaulat di belahan bumi manapun, idealnya tuh punya KUHP sendiri yang dibuat oleh bangsa kita, yang sesuai dengan kepribadian bangsa kita yang berdasarkan Pancasila sebagai norma dasar bernegara yang berhasil, sampai hari berhasil ya, menyatukan kemajemukan bangsa kita. Nah, berita buruknya siang hari ini teman-teman semua, ternyata KUHP kita tidak pernah punya terjemahan resmi dan digunakan, kalau boleh pakai bahasa hiperbola siang hari ini, tanpa terjemahan resmi digunakan untuk mengadili jutaan rakyat Indonesia. Sekarang 270 ya, moga-moga gak ada yang jadi duduk di kursi pesakitan. Karena Anda akan diadili dengan KUHP yang tidak punya terjemahan resminya. Bagi seorang pengacara itu merupakan suatu keuntungan, Bang Fernando. Karena sebagai contoh, saya ambil contoh satu pasal aja ya. Satu pasal aja. Pasal 221 KUHP yang berlaku saat ini. Ya. Pasal 221 KUHP itu adalah tindak pidana menghalang-halangi proses peradilan. Ya. Hanya karena terjemahan KUHP yang sampai kita nggak punya terjemahan resmi ya. Bahkan saya dengar tadi dari BPHN ada 27 versi. Yang saya tahu cuma 4.
KUHP Mulyatno, KUHP Susilo yang saya bawa, KUHP BPAN dan KUHP Andiamsah. Di mana keadilannya? Negeri yang sebesar ini yang sangat luar biasa sedang dilirik oleh bangsa-bangsa lain, sedang didekati oleh negara-negara lain, tidak punya KUHP versi kita sendiri. Ya. Nah, yang terakhir kenapa KUHP perlu diperbarui tadi Bang Fernando bagus sekali menyampaikan nggak sesuai dengan perkembangan zaman. Tadi denda 4.500, ya kan? Nggak memiliki alternatif sanksi. Orang dikit-dikit melakukan tindak pidana, go to the jail. Tapi berita baiknya Pak siang hari ini teman-teman semua, RKUHP kita ini menawarkan alternatif sanksi yang sangat banyak. Pidana pengawasan, kerja sosial, denda dan lain sebagainya. Kita akan lihat nanti ya. Next boleh? Kembali ke presentasi ya. Baik. Misi pembaruan hukum apa yang diusung dalam RKUHP? Itu ada dekolonisasi ya. Kita sulit sekali melepaskan pengaruh dari Belanda sebagai penjajah yang telah menjajah bangsa kita 3,5 abad ya. Sulit sekali itu ya. Bahkan sampai hari ini kita mengubah kitab undang-undang hukum perdata pun belum sanggup. Tetapi kita mau mengatur rumusan yang ada di KUHP ini yang merupakan peninggalan Belanda untuk supaya nggak lagi identik dengan kolonial. Itu yang pertama. Yang kedua, kita RKUHP mengusung misi demokratisasi. Artinya, setiap rumusan pasal yang ada di RKUHP itu kita sesuaikan dengan putusan MK, Bang. MK sebagai penjaga konstitusi, sebagai the guardian of constitution, kita lihat pertimbangan hukumnya seperti apa. Nanti akan lebih terlihat kalau kita bahas pasal per pasal ya. Yang ketiga adalah misi konsolidasi. Konsolidasi ini berarti kita mencoba untuk melakukan rekodifikasi terbuka terbatas. Rekodifikasi itu adalah pengkitapan aturan hukum sejenis dalam satu undang-undang. Nah saat ini yang terjadi adalah orang itu bisa dipidana karena melanggar KUHP, bisa dipidana karena melanggar Perda, bisa dipidana karena melanggar undang-undang pidana khusus di luar KUHP, misalkan undang-undang tipikor, undang-undang terorisme dan lain sebagainya. Atau bisa juga dipidana karena undang-undang administratif bersanksi pidana. Misalkan undang-undang lingkungan hidup, undang-undang perburuan dan lain sebagainya. Nah, RKUHP mencoba untuk merapikan itu, dikumpulin dan dikonsolidasikan, kurang lebih seperti itu. Yang terakhir adalah harmonisasi. Harmonisasi ini misalkan adalah kita juga nggak mengesampingkan dan menafikan adanya hukum yang hidup di masyarakat. Luar biasa keanekaragaman suku bangsa yang Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan pada bumi Indonesia ini. Di Papua aja itu ada puluhan atau ratusan suku kali ya. Bisa beda-beda adatnya. Dan RKUHP mencoba menjembatani hal itu. Gitu ya. Jadi memang KUHP kita ini nggak tunduk pada versi Amerika, versi Cina, versi Eropa. Tapi KUHP ini versi Indonesia nih Bang. Khas Indonesia. Yang nggak dimiliki oleh bangsa lain. Next. Nah, terus tadi berapa jumlah babnya dan berapa jumlah pasal RKUHP kok jumlahnya banyak sekali, ya kan? RKUHP saat ini terdiri dari 37 bab dan 632 pasal. Nah, tapi saya mau sampaikan siang hari ini banyaknya jumlah pasal tersebut tidak serta-merta menjadikan image ini menjadi sarana untuk menghukum masyarakat. Saya bisa pastikan siang hari ini seperti itu. Ya. Kalau dibandingkan dengan KUHP lama 569 pasal, berarti ya ada sekitar beda nggak nyampe 50-an ya gitu ya. Kenapa itu terjadi? Karena konsekuensi tadi dari konsolidasi dan harmonisasi yang saya bilang kan, menarik beberapa ketentuan lain. Dan dihilangkannya pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran dijadikan satu menjadi tindak pidana. Next. Nah, ini yang mau kami tawarkan nih. Mohon nggak berfokus pada pro dan kontra buku 2 ya. Penyusunan RKUHP yang berkaitan dengan ruang privat masyarakat sudah coba dipikirkan supaya apa? Tidak terjadi main hakim sendiri. Supaya tidak terjadi lagi orang bisa diarak, misalkan orang lagi di hotel ini tiba-tiba digerebek gitu. Gak serta-merta seperti itu.
Karena yang bisa mengadukan hanya orang-orang yang betul-betul dirugikan. Sebenarnya ada 14 isu krusial ya, mulai dari pidana mati, living law, advokat curang, dokter tanpa izin, perzinahan, kohabitasi, dan lain sebagainya. Kohabitasi belum jelasin, nanti boleh nanya nggak apa-apa ya. Penghinaan terhadap presiden, tidak pidana terhadap agama dan sebagainya. Tapi saya coba mengkerucutkan ke 4 pasal tadi, syukur-syukur teman-teman mahasiswa bisa proaktif untuk bertanya supaya kita bisa diskus nih. Ada yang nggak jelas, saya berupaya akan menjelaskan dengan bahasa non hukum lah kalau bisa, supaya teman-teman bisa lebih memahami. Kalau ada masukan, usulan itu sangat highly appreciated ya maksudnya. Jadi ada masukan dari teman-teman kami sangat menghargai. Demikian Mbak Moderator, izinkan saya meskipun saya bukan muslim mengucapkan wabillahi taufik wa hidayah. Mohon maaf kalau ada salah dan kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita sudah membahas tentang masalah hukum RUU KUHP. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada siang hari ini sampai sore ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, ilmu-ilmunya dari pembahasan yang tadi kita bahas. Intinya dalam pembahasan ini kita semua masyarakat Indonesia itu menginginkan namanya aman, tentrem, ayem gitu. Saya teringat dalam kutipan guru saya itu, nikmat aman lebih baik daripada nikmat iman. Gitu. Kita walaupun kita punya iman, tapi kalau kita di dalam suatu negara ini tidak aman, kita tidak akan pernah merasakan nikmatnya. Itu saja, mari kita doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afini ma huwa majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tusabbatuna indaka rujat wa tuballighuna biha asal ghayat min jamil khair wal mamat. Allahumma rizqna ilman nafi'ah wa rizqan wasihan halalan thayyiban mubarakan fih. Allahumma ya Allah bihaqqin nabiyil Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi syafaatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya dafi al-bala, ya dafi al-bala ya Allah, ya dafi al-bala ya Rahman, ya dafi al-bala ya Rahim. Ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah idfa' anna gula wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wa suyuf al mukhtalifah ma zahara minha wa ma batan wa ghairu dhalik min baladil adha min baladil hada Indonesia wa min baldani muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ya Allah Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamna kama rabbayana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Bisyiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Dari saya billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, doa penutup tadi adalah sebagai rangkaian terakhir kita pada hari ini. Terima kasih banyak kepada hadirin yang hadir dan ikut berpartisipasi dengan sangat antusias. Dan terima kasih juga saya ucapkan sebanyak-banyaknya untuk narasumber kita yang hari ini telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dan mengedukasi teman-teman semua. Dan memberikan juga perspektif-perspektifnya untuk kita semua di sini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat dan dapat membuka wawasan kita lebih luas lagi. Amin ya rabbal alamin. Sebelum keluar dari ruangan ini, saya ingin mempersilahkan kepada hadirin semua untuk menyantap dan mempersilahkan hadirin untuk menikmati hidangan yang telah disiapkan di area belakang ruangan ini.
Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Mohon maaf jika ada kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Saya Kintana Zafira selaku moderator pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.